Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Allah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan dari kitab Al-Wajiz kita masuk ke dalam bab Jumatan. Kita sampai pada khutbatul hajah. Khutbatul hajah adalah muqaddimah yang barusan saya baca, yang barusan bapak-bapak dengar. Itu sampai akhir tadi itu disebut dengan khutbatul hajah. Ya. Dan Rasulullah SAW hampir di setiap majelisnya, apabila muqaddimahnya panjang, itu hampir selalu itu muqaddimahnya. Kadang dibaca tidak semuanya gitu, tapi yang jadi patokan adalah hampir setiap khutbahnya itu muqaddimahnya. Baik khutbah apapun ya, khutbah apapun kita baca nanti itu majelis gitu, yang Rasulullah SAW mau memberikan nasihat atau pelajaran, atau apabila ada acara kumpul-kumpul terus mau tausiah, atau khutbah Jumat, atau khutbah Idul Fitri, atau khutbah apapun, itu selalu atau hampir selalu muqaddimahnya adalah muqaddimah tadi itu. Ada riwayat yang tidak dibaca lengkap. Nah, dan tidak dikatakan selalu, tapi hampir selalu menunjukkan ada riwayat lain tapi sangat jarang. Nah, jadi itu kita baca. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, memulai khutbahu, khutbahnya, wa mawa'idhahu, dan memulai mau'idhahnya, wa durusahu, dan memulai darsnya. Dars itu pelajaran maksudnya memberi pelajaran pada para sahabat. Itu ada utusan yang datang mau belajar agama, nah memulai pelajaran itu. Nah, bihadhil khutbah allati urifat bismi khutbatil hajah, memulai khutbah dengan khutbah ini yang akhirnya dinamai dengan khutbatul hajah. Wa hadza nassuha, ini teksnya. Nah, kita baca lagi ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mulai ya ayyuha tadi itu surat Ali Imran ayat 102. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu surat An-Nisa ayat pertama. Lalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu fa inna faqad faza fawzan 'azima. Itu surat Al-Ahzab ayat 70-71.
Lalu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, sampai di situ itu dinamai oleh ulama-ulama ahli hadis khutbatul hajah. Apa khutbatul hajah? Setiap mau melakukan apapun yang berkaitan dengan pelajaran, tausiah, nasihat, khutbah gitu. Khutbahnya baik khutbah ketika ada yang adakan acara tertentu, atau khutbah nikah, atau khutbah Jumat, atau khutbah Idul Fitri, khutbah itu hampir selalu mukaddimahnya pakai itu. Nah, jadi itu. Wa man ta'ammala khutaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang merenungkan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khutbah ashabihi, dan khutbah-khutbahnya para sahabatnya, wajadaha kafilatan bi bayanil huda, ia pasti akan menjumpai syarat dengan penjelasan-penjelasan tentang hidayah, termasuk mukaddimah tadi itu ya. Wa tauhid, dan keesahan Allah SWT, wa dzikri sifatir rabbi jalla jalalu, dan menyebutkan sifat-sifat Allah SWT, wa usulul imanil kulliyah, dan dasar-dasar iman global, wa da'wati ilallah, dan ajakan kepada Allah, wa dzikri alaihi ta'ala allati tuhabbibuhu ila khalqihi, dan menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluknya ya. Wa ayyamihi allati tukhawifuhum min ba'sihi, dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengancamkan ancaman itu kepada makhluknya. Wal amri bi dzikrihi, dan perintah agar banyak berzikir kepada Allah. Wa syukrihi, dan perintah agar banyak bersyukur kepada Allah. Alladzi yuhabbibuhum ilaihi, yang mana Allah SWT menjadikan supaya hamba itu cinta kepada zikir dan bersyukur kepada Allah. Fayadhkuruna min 'azamatillahi wa sifatihi, gitu. Mengingat keagungan Allah, sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, nama-nama Allah, ma yuhabbibuhu ila khalqihi, yang semua itu menjadikan Allah cinta kepada makhluknya. Wa ya'muruna min ta'atihi wa syukrihi wa dzikrihi, memerintahkan agar taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, zikir kepada Allah, ma yuhabbibuhum ilaihi, yang menjadikan hamba itu cinta kepada Allah. Fayansarifus sami'una, maka orang-orang yang mendengar khutbah gitu, fayansarifu sami'una, sampai akhirnya orang-orang yang mendengarkan khutbah bubar. Wa qad ahabbuhu wa ahabbahum, dan akhirnya Allah gitu mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah karena mendengar khutbah itu gitu. Wa kana yukthiru ay yakhtuba bil Qur'ani wa surati Qaf, dan Rasulullah SAW ketika berkhutbah banyak mengangkat isi dari Al-Qur'an, utamanya adalah di dalam surat Qaf. Qalat Ummu Hisyamin bintu Haritha binti Nu'man, Ummu Hisyam bintu Haritha bintu ibnu Nu'man berkata, ma hafiztu Qaf, aku tidak hafal surat Qaf, illa min fi Rasulillah SAW, kecuali langsung dari lisan Rasulullah SAW, mimma yaktubu biha alal mimbar, yang digunakan khutbah di atas mimbar. Maksudnya sering khutbah gitu, yang dikhutbahkan adalah surat Qaf, sampai Ummu Hani ini atau Ummu Hisyam ini sampai akhirnya hafal surat Qaf, dari langsung dari lisan Rasulullah di atas mimbar. Bukan sekali, tapi karena beberapa kali akhirnya sampai hafal gitu. Nah, intinya bahwa yang diambil pelajaran di sini itu isi khutbah itu macam-macam. Tadi itu siapa yang kepingin tahu hadis-hadis tentang khutbahnya Rasulullah, mesti isinya seperti yang dijelaskan tadi itu. Adapun khutbatul hajah tadi itu mukaddimahnya itu. Jadi hampir setiap majelis Rasulullah SAW mukaddimahnya pakai mukaddimah
tadi itu. Kadang-kadang gak sampai semuanya gitu. Tapi itu juga jarang, dan juga jarang tapi juga untuk menunjukkan bahwa muqaddimah apa saja itu boleh gitu ya. Nah, tapi sunnahnya adalah seperti apa yang hampir tidak ditinggal oleh Rasulullah SAW. Karena itu baik khutbah hari raya, khutbah Jumat, khutbah apapun, kalau khotibnya itu pakai khutbah Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa syadidan min ladun. Mantap gitu ya mukotnya, apalagi yang faham gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya itu juga tidak sunnah muqaddimah. Dulu saya awal-awal kalau khutbah kalau itu berusaha membuat muqaddimah itu ngambil penggalan dari ayat yang nanti isinya itu adalah mendekati ke situ. Tapi setelah gambarannya mendengar nasihat ulama bahwa semua yang sunnah itu lebih bagus, akhirnya gitu 20 tahun atau sekitar 20 tahun hampir tidak pernah khutbah. Bisa-bisa bukan hampir lagi, tidak pernah khutbah atau tausiah atau majelis muqaddimahnya tidak ini. Nah itu kenapa ya sudah tidak berpikir lagi dengan muqaddimahnya sesuai dengan isinya gitu, menunjukkan isinya, atau tidak mikir gitu lagi. Yang penting bagaimana berusaha mengikuti nasihat ulama untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah itu, dan saya kadang-kadang itu kalau membaca buku gitu, terus bukunya ulama ini itu akhirnya sempat saya lihat buku-bukunya semuanya yang dia tulis itu, apalagi di zaman sekarang kan di internet itu ada gitu ya. Wah, kalau ulama yang ini itu hampir tidak punya buku yang khutbahnya tidak pakai ini. Ada yang kayak gitu, ada yang nulis khutbahnya hanya Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, terus sudah. Ada yang gitu toh ya. Nah, tapi ada yang selalu itu awal bukunya itu adalah khutbah hajah ini. Nah, kenapa ya? Karena ada memang orang-orang seperti itu. Dan sejak zaman sahabat itu dinasihatkan bahwa Rasulullah hampir tidak pernah khutbah kecuali muqaddimahnya pakai ini. Nah itu. Nah, wujubul insati wa hurmatul kalami athna al khutbah. Wajib mendengar, wajib diam, dan pendengarannya diarahkan ke khutbah tatkala khutbah Jumat sedang berlangsung. Dan ini ya kaitannya dengan ibadah Jumatan. Kaitannya dengan ibadah Jumatan. Tidak sekedar urusannya adalah diberkahi. Misalnya begini, termasuk yang menghilangkan berkah majelis adalah apabila taklim lebih-lebih Al-Quran atau hadis yang dibahas, terus ada yang ngomong sendiri. Nah jadi Anda kepingin ngomong sendiri, angkat tangan keluar di depan pintu, silahkan membicarakan apa hajatnya. Adapun tetap berada di dalam majelis itu, ayat dibaca, hadis dibaca, seandainya bukan ayat bukan hadis itu menjelaskan kepada yang belum paham, terus ada yang ngobrol sendiri, itu menghilangkan berkahnya majelis. Menghilangkan berkahnya majelis itu bagi dia atau bagi semua? Bisa jadi bagi semua. Teksnya gitu aja gitu loh. Nah karena itu ketika bermajelis hendaknya perhatian. Kalau waktu khutbah Jumat tidak sekedar masalah berkah, tapi Jumatannya yang bersangkutan, nah itu akhirnya jadi masalah. Nah karena itu kita baca. An Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta."
apabila kamu berkata kepada temanmu, diam. Maknanya khotib sedang berkhutbah, temannya berbicara, terus dia ngomong diam. Maksudnya apa? Maknanya mengingatkan temannya supaya dengarkan khutbah. Diam. Yang menasehati diam itu saja, sungguh kamu telah sia-sia. Nah, karena itu waktu khotib sedang berkhutbah tidak boleh ngomong apa-apa. Yang zikirnya hentikan. Yang baca Quran, berhenti baca Quran. Semuanya di waktu khutbah Jumat harus diam dan mendengarkan khutbah atau pendengarannya diarahkan ke khutbah. Nah, jadi itu. Dan buku kita memang sangat singkat, akhirnya hanya itu yang diambil. Ya, tidak boleh memain-mainkan pakaiannya atau selendangnya. Selendang berarti dulu ketika orang itu sholat itu ada yang pakai surban, ada yang pakai selendang. Selendang wallah alam mungkin maksudnya adalah kain 4 persegi panjang terus ditaruh di pundaknya. Nah mungkin itu ya kan, berarti kan ada ujungnya. Tidak boleh main-main dengan selendangnya atau dengan pakaiannya. Tidak boleh main kerikil. Ya kok kerikil dong di masjid Jumatan kok pakai kerikil kan? Ya di zaman dulu lantainya bisa jadi masih ada kerikil-kerikilnya. Jadi gitu aja, nggak usah repot-repot itu ya. Intinya bahwa riwayat-riwayat yang kayak gitu itu semuanya tidak boleh ketika karena itu kadang-kadang ada kotak infak gitu ya dijalankan. Kalau memang itu harus dijalankan sebelum khotib naik mimbar atau setelah sholat itu. Nah alhamdulillah kalau cukup dengan kotak-kotak infak itu ditaruh di depan pintu gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Kadang-kadang memang ada yang menyampaikan bahwa masjid butuh dana operasional dan selama ini dari infak terus cenderung kurang, akhirnya kotak yang ditaruh di depan pintu itu kurang menggugah. Buktinya ketika ada kotak yang dijalankan dapatnya lebih banyak. Ada di ungkapan gitu di banyak tempat gitu ya. Nah kalau memang itu adalah satu keharusan, kenapa? Karena biaya operasional masjid kurang. Dan kalau kayak gitu menjadi cukup gitu ya. Bahkan ketika taklim itu ada kotak yang diedarkan gitu ya. Nah kalau memang itu satu keharusan, wallahu a'lam dijalankannya sebelum khotib naik mimbar atau setelah sholat. Nah jadi itu. Berikutnya, bimadza tudrakul jum'ah. Seperti apa orang itu dikatakan menjumpai Jumatan? Menjumpai Jumatan. Kalau yang dimaksud dengan seperti apa orang itu dikatakan menjumpai Jumatan, itu secara umum pembahasan di fikih itu adalah berarti dia sholatnya sholat Jumat, enggak sholat duhur. Kalau dikatakan tidak menjumpai, berarti dia harus sholat zuhur. Maksudnya adalah itu. Nah, dengan apa dia dikatakan menjumpai Jumatan? Jawabannya, yang penting menjumpai sholatnya imam, maka sesungguhnya dia menjumpai Jumatan. Gitu. Maksudnya bagaimana? Misalnya datang ke masjid Jumatan dalam keadaan tahiyat, Allahu Akbar, ikut tahiyat, maka cukup menambah 2 rakaat. Sholatnya, niatnya itu adalah sholat Jumat dan cukup menambah 2 rakaat. Kenapa? Karena dia masih menjumpai sholat Jumat, menjumpai tahiyat, menjumpai sholat Jumat. Nah, dia belum dihitung. Nah, maka nambah 2 rakaat sampai akhir. Nah, itu berarti nggak dapat khutbah, tidak apa-apa.
Ya kalau uzur seperti ini tetap sah Jumatannya. Tapi kalau Jumatan itu nggak ada khutbahnya tidak sah. Adapun orang yang terlambat nggak dapat khutbah, itu Jumatnya tetap dapat. Dan itu dalil yang sangat kuat untuk membantah orang yang mengatakan kenapa Jumatan itu kok 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat diganti khutbah. Nah itu hanya pemikiran orang tertentu dan itu bukan dalil, dan itu juga tidak sesuai dengan pemahaman ulama. Seandainya yang 2 rakaat dari zuhur itu diganti khutbah, maka yang ketinggalan khutbah harus nambah 2 rakaat. Tapi tidak kayak gitu. Nah, kita baca ya. Salatul Jumu'ati rakaatani fi jamaah. Salat Jumat itu 2 rakaat dan harus jamaah. Faman takhallafa 'anil jama'ati mimman la tajibu 'alaihi al-jumu'ah, maka siapa yang tidak datang atau tidak dapat Jumatan, tidak dapat jamaah, siapa yang tidak dapat jamaah dari orang yang tidak wajib Jumatan, au kana ma'dzuran, atau karena uzur, sholat zuhur 4 rakaat, maka karena uzur atau karena nggak wajib baginya Jumatan, maka sholat zuhur 4 rakaat. Ada uzur misalnya sakit, karena dia sakit nggak jamaah, ya kalau gitu sholat zuhur. Begitu juga yang musafir nggak datang ke Jumatan, sholat zuhur. Nah, wanita tidak datang Jumatan, sholat zuhur. Nah itu. Wa man adraka raka'atan ma'al imami faqad adrakal jumu'ah. Dan siapa yang menjumpai 1 rakaat bersama imam, maka sungguh dia telah menjumpai Jumatan. Adapun man adraka raka'atan faqad adraka shalah, ada kalimat itu teks hadis. Terus di sini ini bukan ayat, bukan hadis, ini tulisannya penulis Masian itu ya. Wa man adraka raka'atan ma'al imami faqad adrakal jumu'ah. Siapa yang menjumpai 1 rakaat bersama imam, sesungguhnya dia menjumpai salat Jumat. Gitu. An Abi Hurairah, dalilnya An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas sholati, man adraka rak'atan min sholatil jumu'ati faqad adraka shalah. Siapa yang menjumpai 1 rakaat salat Jumat, maka sesungguhnya dia menjumpai salat Jumat itu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau dia menjumpai enggak sampai 1 rakaat. Kalau hadis yang umum, man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Siapa yang menjumpai 1 rakaat, sesungguhnya dia menjumpai salat itu. Lalu ulama menjelaskan hadis ini umum, menjumpai 1 rakaat, menjumpai salat itu. Maksud yang pertama, apabila dia salat di akhir waktu dapat 1 rakaat, setelah itu waktunya habis, sesungguhnya dia menjumpai sholat itu pada waktunya. Jadi misalnya sholat duhur baru dapat 1 rakaat, adzan asar. Sesungguhnya dia sholat duhur pada waktunya. Siapa yang sholat subuh baru 1 rakaat terbit matahari, sesungguhnya dia sholat pada waktunya. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, menjumpai jamaah 1 rakaat, maka dia menjumpai sholat jamaah. Nah itu man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka shalah. Itu hadisnya gitu, tapi makna yang kedua yang disebutkan oleh ulama begitu. Makna yang ketiga, rakaatan itu ruku. Ruku itu juga rakaah gitu ya. Dan karena itu orang menjumpai ruku itu menjumpai rakaat itu. Siapa yang menjumpai rukunya imam, maka ia menjumpai salat itu, menjumpai
sholat itu menjumpai rakaat itu. Nah, itu teks yang ada. Yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kalau yang datang terlambat tidak sampai menjumpai satu rakaat, tapi tetap masih menjumpai imam. Misalnya begini, kita datang, imam dalam keadaan sujud terakhir, rakaat terakhir, sujud ya. Nah, maka perintah Rasulullah SAW takbir langsung ikut sujud, ngikut imam. Setelah itu apabila belum menjumpai ruku tidak dihitung, lalu menambah kurangnya berapa. Nah, dan ada hadis tentang orang yang diperintah untuk bersegera sholat Jumat gitu. Nah, meskipun itu karena sesuatu akhirnya terlambat, maka diberi oleh Allah pahala jamaah. Meskipun ketinggalan tinggal satu rakaat, meskipun ketinggalan tinggal akhir, meskipun sudah salam, lalu dia tetap maju ke shaf, kemudian sholat di shaf, maka dia diberi pahala datang jamaah. Ada hadis seperti itu, sudah kita baca hadis itu, keutamaan jamaah meskipun ketinggalan gitu ya. Maksudnya di hadis itu tetap lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, tetap lebih utama dibandingkan dengan gitu. Wah, sudah tahiyat, terus nunggu temannya yang masih belum selesai wudhu aja. Nggak, langsung ikut jamaah yang utama itu. Meskipun rombongan misalnya satu mobil gitu, sudah tahiyat kok nanti jamaah sendiri. Nggak, itu tidak lebih baik. Yang lebih baik langsung takbir, tahiyat, salam terus nambah. Nah, itu lebih baik daripada jamaah susulan yang mereka itu adalah ketinggalan jamaah utama. Nah, sekarang kalau Jumatan terus hanya menjumpai sujud terakhir atau tahiyat, apakah dia cukup nambah 2 rakaat? Jawabannya iya, cukup nambah 2 rakaat Jumatan. Nah, dari mana? Hadis tidak ada. Hadisnya itu man adraka rakaatan, tapi ngikut pembahasan ulama-ulama yang berdasarkan dengan diberi pahala jamaah meskipun ketinggalan tadi itu. Wallahu a'lam. Nah, maksudnya jamaah ini masbuk dijadikan jadi imam. Apabila sendirian tetap lebih bagus. Jadi misalnya begini, imam salam, ada 1-2 yang nambah, terus ada yang baru datang. Kalau dia tidak ada yang lain, kalau dia sholat sendirian gitu, kalau dia tidak menjadikan yang masbuk itu sebagai imamnya, dia sholat sendirian. Kalau yang masbuk tadi itu layak untuk dijadikan sebagai imam, bukan anak-anak, bukan orang yang diketahui gitu, tidak layak jadi imam. Karena kadang-kadang ada orang yang sholat itu celananya, bajunya itu modelnya dirobek-robek gitu ya, tapi juga waktunya sholat gitu. Ada yang laki-laki tapi pakai tindik kupingnya satu gitu ya, yang satu juga, yang satu enggak gitu ya. Meskipun 2 kalau di Indonesia itu bukan tata cara orang laki-laki yang sopan atau yang menjaga muru'ah gitu ya, menjaga istilahnya itu adab sebagai orang Islam. Nah, jadi itu. Nah, jadi bukan yang kayak gitu, artinya itu wah ini tidak apa-apa dia jadi imam, maka lebih baik jadi imam daripada, lebih baik ngikut menjadikannya jadi imam daripada sholat sendirian. Tapi kalau dia itu masbuk, terus dia berdua, jamaah berdua sama temannya, wallahu a'lam, insyaallah lebih bagus.
Nah, ya, kecuali apabila di masjid itu kalau sudah jamaah lagi timbul fitnah, maka ulama itu melarang ada jamaah 2 kali dalam satu masjid apabila dilakukan itu timbul fitnah. Nah, dan kenapa? Karena di perjalanan sejarah Islam kalau sudah ada jamaah tidak boleh ada jamaah lagi. Nah, jadi itu. Nah, coba di Masjidil Haram ada enggak rombongan datang terus sholat jamaah sendiri? Dan rombongan datang pakaian ihram atau pakaian apapun, terus datang misalnya 10, 20, 100 orang, terus ngambil tiang mana dijadikan pembatas, terus akhirnya jamaah sendiri. Ada apa enggak? Tiap hari ada, tiap waktu ada gitu. Nah, dan di perjalanan sejarah Islam sempat ada masa kalau sampai ada jamaah lagi itu timbul fitnah. Akhirnya tidak boleh ada jamaah di masjid 2 kali. Pernah ada juga dalam sejarah cukup lama bahwa di masjid-masjid besar itu sholatnya 4 kali, jamaahnya 4 kali. Pertama mazhab A, setelah selesai mazhab B, setelah mazhab C, jadi kayak gitu. Nah, jadi ketika bermadzhab itu sampai fanatik akhirnya kayak gitu. Tidak mau mazhab Syafi'i diimami oleh yang bermadzhab Hambali dan sebaliknya. Akhirnya di satu masjid sholat 4 kali. Nah, jadi perjalanan sejarah Islam macam-macam ya. Maksudnya mengalami hal yang macam-macam. Yang apa itu? Masuk ke Jumatan gimana? Kalau Jumatan dia tertinggal gitu, ada jamaah yang masuk. Terus ada lagi yang tertinggal. Nah, enggak boleh. Enggak boleh gitu. Jadi gampangannya untuk Jumatan itu harus menjumpai jamaah. Untuk orang yang Jumatan harus menjumpai jamaah. Nah itu. Lah, ini babnya. Dikatakan menjumpai Jumatan itu seperti apa? Apabila hadisnya ada, apabila orang itu terlambat menjumpai rokaat, maksudnya rokaat 1 rokaat, menjumpai 1 rokaat, sesungguhnya dia dapat Jumatan. Maksudnya apa? Dia jangan sholat zuhur, tapi tetap sah sholatnya cuma 2 rokaat. Nah, lalu yang jadi masalah adalah bagaimana kalau yang didapat itu nggak sampai 1 rokaat, kan nggak ada hadisnya. Ngikut pembahasan sholat biasa, meskipun hanya menjumpai tahiyat, dikatakan menjumpai jamaah. Lah kalau ngikut itu berarti meskipun Jumatan itu hanya menjumpai tahiyat, niatnya yang terlambat ini harus niat Jumatan dan cukup 2 rakaat. Wallahu a'lam. Dalilnya apa? Enggak ada dalilnya langsung, dalilnya ngikut di bab sholat biasa. Maksudnya begitu. Nah, as-sholatu qabla al-jumu'ati wa ba'daha. Salat sebelum Jumatan dan setelah Jumatan. Adapun salat sebelum Jumatan nanti kita baca gitu kesimpulannya. Salat sebelum Jumatan itu orang datang ke masjid disunahkan untuk tahiyatul masjid. Setelah itu disunahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dia pilih itu adalah sholat, maka boleh sholat sampai khotib naik mimbar, tidak ada batasnya. 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam, terus itu boleh gitu, berapapun rakaatnya. Boleh tahiyatul masjid dan setelah itu baca Quran sampai khotib naik mimbar, atau zikir apapun sampai khotib mimbar, atau doa apa saja boleh. Mana yang lebih bagus?
Yang lebih bagus yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah. Kadang-kadang orang itu kalau membaca Quran itu sekedar baca gitu, tapi kalau dia zikir itu betul-betul seluruh jiwa raganya itu seolah-olah betul-betul menghadap kepada Allah. Nah, tapi orang yang zikir kayak begitu kadang-kadang baru 2 menit, 5 menit itu seperti sudah habis zikirnya. Apalagi doa bisa-bisa sampai meneteskan air mata, dan itu mudah-mudahan betul-betul ikhlas. Tapi setelah 2 menit, 5 menit terus seperti sudah habis, mau doa apa lagi nih? Jadi seolah-olah seperti itu, gitu ya. Jadi kita kalau doa kayak gitu sudah doa ini terus ada yang diulang, ada yang, tapi setelah itu terus selesai. Terus ngapain? Nah itu. Nah, baca Quran. Mana yang lebih bagus, baca Quran sama doa? Yang lebih bagus mana yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah? Nah, kalau dia merasa lebih dekat dirinya kepada Allah ketika dia baca Quran lebih bagus daripada sholat 2 rakaat salam berdiri lagi, sholat 2 rakaat salam, daripada kayak gitu. Kalau dia baca Quran, wah kalau saya baca Quran itu hati itu nggak ada apa-apa selain ya konsentrasi baca Quran ini, berharap mudah-mudahan itu dapat pahala. Nah jadi itu tes intinya bahwa baca Quran. Tapi kalau sholat, doanya artinya faham, terus betul-betul jiwanya itu serasa dekat kepada Allah ketika memuji Allah di bacaan sholatnya, ketika Rabbighfirli itu, nah itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya kalau gitu sholat lebih baik daripada baca Al-Quran, maksudnya begitu. Ini sholat sebelum Jumatan. Adapun setelah Jumatan, riwayat yang masyhur adalah apabila bisa sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Nah, dan pembahasan tentang sholat 2 rakaat setelah sholat wajib di rumah itu harus tidak terputus dengan urusan dunia. Misalnya Jumatan, sholat Ba'diyah 2 rakaat gitu ya. Habis itu makan bakso dulu. Habis itu terus pulang gitu ya, terus sholat 2 rakaat. Nah, itu terputus dengan amalan dunia. Meskipun Ba'diyah rawatib kan ada qobliyah Ba'diyah. Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Tapi para sahabat qobliyah itu di masjid. Kenapa? Karena datangnya duluan. Qobliyah di masjid, Ba'diyah lebih baik di rumah. Tapi Ba'diyah di rumah itu antara sholat tadi itu sama Ba'diyah di rumah tidak boleh putus dengan urusan dunia. Kenapa? Karena rawatib itu tidak terputus. Setelah ini berikutnya itu sholat rawatib Ba'diyah. Ya, berlaku untuk semua sholat Ba'diyah. Bahwa sholat Ba'diyah zuhur, Ba'diyah maghrib, Ba'diyah isya itu kan yang ada. Ba'diyah asar kan nggak ada. Ba'diyah subuh kan nggak ada ya. Ba'diyah zuhur, Ba'diyah maghrib dan isya lebih baik di rumah ketika habis sholat itu pulang. Tapi kalau habis sholat itu taklim sampai isya, ya otomatis di masjid. Lebih baik mana? Pulang dulu Ba'diyah di rumah terus balik. Lebih baik tetap di masjid. Kenapa? Diamnya di masjid terus tidak urusan dunia, tidak terputus ibadahnya, maka dicatat oleh Allah terus beribadah. Bahkan di dalam satu hadis dicatat oleh Allah tidak berhenti sholat. Maksudnya nilainya itu seperti sholat tanpa berhenti. Nah jadi itu. Nah kalau kemudian pulang, kenapa ya? Memang nggak ada taklim atau memang hajatnya adalah pulang. Nah tidak terputus ibadahnya, Ba'diyahnya di rumah itu lebih baik daripada Ba'diyah di masjid. Nah adapun
ajnabi yang tidak memutus itu tidak apa-apa. Ajnabi itu hal-hal yang di luar sholat tidak terputus itu tidak apa-apa. Misalnya sudah bisa. Misalnya seperti apa? Misalnya itu gak cocok jamnya. Oh mati ya. Misalnya seperti apa? Misalnya bersin, alhamdulillah. Akhirnya jawab yarhamukallah, itu tidak ada masalah. Orang lewat assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak apa. Kalau diajak ngobrol orang sambil jalan, kalau hanya sekedar jawab singkat-singkat tapi dia tidak melayani obrolannya, itu tidak apa-apa. Nah jadi itu. Nah jadi istilahnya ada hal-hal yang asing dari ibadah, tapi tidak, dia masih tetap fokus di sini. Adapun kalau dia harus jawab sekedar apa yang di misalnya salam ya salam tok gitu saja. Kamu gini, ya gitu saja, tapi masih fokus itu insya Allah tidak memutus. Nah, adapun ngobrol gini, cerita gini, akhirnya balik cerita itu urusan dunia. Salat sunnah wudu tidak boleh terputus dengan amalan dunia. Nah itu. Nah sekarang kalau ditanya bagaimana kalau minum? Kalau minumnya minum air yang sudah ada, nah itu ulama mengatakan enggak. Kenapa? Itu ringan. Wallahu a'lam. Enggak ada dalilnya. Tapi kenapa gitu? Karena di masjid-masjid semuanya, kalau masjid itu besar gitu ya, itu menyediakan minum, dan orang habis wudu mau masuk itu ada yang minum dulu terus. Nah, jadi nggak pakai jari minumnya juga air putih yang ringan gitu. Nah, beda dengan seperti ada rombong es terus minum. Nah, intinya bahwa itu sholat sebelum Jumatan dan sholat setelah Jumatan, insya Allah yang akan datang teksnya kita baca kita. Nah, dan tidak ada hadis yang menyatakan qobliyah Jumat, itu tidak ada. Yang ada sebelum naik mimbar itu sholat apa saja gitu. Maksudnya sholat, nah niatnya apa gitu. Niat sholat sunnah atau niat sholat sunnah sebelum Jumatan atau sebelum khatib naik mimbar, itu boleh-boleh aja, tapi tidak diistilahkan dengan qobliyah Jumat yang 2 rakaat atau seperti qobliyah zuhur. Nah kalau ba'diyah itu ada, tapi kalau qobliyah hadisnya kayak tadi itu. Nah wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.